Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Pria Prastia, NRP 006. Di sini saya akan melakukan laporan tugas besar dari Manfest. Selanjutnya ini akan dijelaskan dalam laporan ini. Isinya adalah bab 1 tentang performa, bab 2 tentang analisisnya, dan bab 3 tentang evaluasinya. Baik, introduksinya, analisis ini saya lakukan di aplikasi namanya GoTrade yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Saya melakukan beberapa analisis terhadap beberapa perusahaan, tetapi yang saya tonjolkan di sini adalah terhadap JP Morgan dan Nvidia. Berikut ini adalah lampiran transaksi yang saya lakukan, dimulainya dari tanggal 2 Juli sampai dengan 20 Agustus. Di sini ada kurang lebih dalam 2 bulan ini ada 10 transaksi jual beli yang saya lakukan di GoTrade. Berdasarkan kedua tabel di atas menjelaskan bahwa saham tertentu seperti JP Morgan dan Nvidia memberikan sebagian keuntungan terbesar. Keuntungan totalnya dari 4 saham tersebut adalah 3,42%, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bab 3. Baik, berikut ini adalah metode analisis dari keputusan untuk menjual beli saham ini. Yang pertama adalah analisis fundamental. Analisis ini meliputi hal-hal mendasar dari profil perusahaan kedua perusahaan tersebut, yaitu Nvidia dan JP Morgan yang saya tonjolkan di sini. Ya, selanjutnya ini adalah analisis teknikal, di mana untuk Nvidia dari pola grafik kita bisa lihat bahwa resistensi berada di $144 dan support kuat berada di sekitar $100-116. Grafik ini menunjukkan bahwa saham Nvidia trennya adalah sideways dengan kecenderungan bullish di akhir-akhir periode. Jika rintangan tembus pada pola mungkin membentuk double bottom yang menunjukkan kemungkinan pembaikan ke tren naik. Dan untuk JP Morgan kita lihat bahwa trennya ini adalah bullish dengan kenaikan harga yang konsisten, terutama di awal Agustus hingga akhir grafik. Jika harga mampu menembus resistance di sekitar 215 sampai 220 dengan volume yang signifikan, ada kemungkinan kenaikan lebih lanjut sangat terbuka. Analisis ini juga meliputi beberapa faktor seperti support resistance, beberapa teori seperti support resistance, moving average, convergence divergence atau MACD, dan yang terakhir adalah RSI, Relative Strength Index. Lalu yang terakhir adalah untuk keputusannya, kita menganalisis sentimen pasar. Sentimen pasar ini untuk menganalisis atau mengukur persepsi, sikap, dan emosional investor atau para peserta pasar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sentimen Nvidia positif karena langkah-langkah strategis dan laporan keuangan yang meningkatkan minat investor dan mengurangi kejenuhan setelah pengumuman, mengindikasikan minat investor potensial pada perusahaan. Dan untuk JP Morgan, sentimen pasarnya kuat dikarenakan JP Morgan memiliki posisi yang kuat karena stabilitas bank global, termasuk di solid balance sheet dan perusahaan komite teknologi. Selanjutnya adalah bab 3. Di sini kita akan menjelaskan evaluasi dari pengerjaan saya ini. Di sini yang dievaluasi ada 3, yaitu kinerja, strategi, dan keputusan. Yang pertama adalah kinerja. Investor Indonesia mengharapkan imbal hasil sebesar 12 atau 14% per tahun atau 1% per bulan, dengan kinerja transaksi yang baik karena IHSG. Dan untuk strateginya, evaluasinya kita perlu menetapkan tujuan dalam investasi karena mempengaruhi rencana trading dan membantu untuk mengelola resiko atau memaksimalkan profit dengan diversifikasi portofolio.
yang terakhir, untuk keputusan selain melakukan analisa, kita juga harus intake sumber-sumber, tidak hanya dari satu sumber saja tapi dari beberapa sumber, sehingga kita bisa memunculkan keputusan yang rasional dan tidak bias.